Halo semua, jumpa lagi dengan saya Chandra Nathanael. Dalam kesempatan ini, saya akan bahas barang yang mungkin para ibu-ibu suka ya. Ini blender merek Oxinic. Sebelum saya mulai, perlu saya informasikan bahwa saya tidak disponsori oleh Oxinic untuk mereview ini. Ini asal dari inisiatif saya saja untuk mengulas barang ini. Saya hanya membantu tim Oxinic untuk selama ini produksi film-filmnya, video-videonya, konten-konten videonya. Tapi saya berinisiatif untuk coba mereview karena ada beberapa keunikan. Teman-teman semua perlu juga mengetahui bahwa ada fitur-fitur yang menarik dari produk ini. Instead of produk-produk blender merek lain. Siapa tahu dari hasil review saya dari blender ini membantu teman-teman semua pada saat ingin mencari blender. Karena menurut saya ini menarik. Oke, kita mulai ya. Jadi sebelum kita menyalakan mesin ini, saya sudah menyiapkan beberapa bahan. Kita akan fokus alat ini fiturnya kemana saja sih sebetulnya keunggulannya. Kalau teman-teman semua mencari blender yang bisa ngeblend untuk daging, langsung saya katakan video ini di skip saja karena blender ini bukan untuk ngeblend daging. Tapi kalau untuk sayur-sayur, buah-buahan, es batu, ini alat cocok. Dan ada satu lagi yang saya baru dengar, ada blender yang berfungsi seperti grinder untuk biji-bijian, kacang-kacangan. Ini bisa menjadi grinder. Oleh sebab itu, saya fokus ada beberapa buah-buahan yang sudah saya siapkan. Juga biji kemiri yang akan saya blender. Dan juga biji kopi. Nah, teman-teman ya, ini kopi Ethiopia Iwariti Idiodo. Ya, jadi ini biji kopinya cukup keras. Makanya kenapa saya coba biji kopi ini saya grinder di sini, bukan di grinder mesin kopi saya. Selanjutnya, jadi fiturnya apa saja? Kita mau ulas dulu sedikit ya dari materialnya terlebih dulu. Ini saya copot. Anyway, ini barang memang dari baru yang saya dapatkan, tapi ini sudah digunakan untuk kebutuhan syuting ya, konten-konten dari blender ini sendiri. Sebenarnya simple alatnya, bahannya ini dibalut dengan stainless, ada kombinasi plastik tapi nuansanya nuansa stainless. Kalau knobnya ini dari plastik ya, ininya karet atasnya teman-teman. Nah, ada gear tambahan di dusnya ya, jadi ini kita bisa ganti seperti serep di area ininya. Kalau bawahnya teman-teman biasa aja karet, jadi ini tidak akan bergeser. Ada logo Oxinic-nya, ada tombol-tombol yang akan saya perlihatkan secara detail. Kemudian jaknya sendiri, ya saya bilangnya jak ya, hanya ada satu blade di tengah-tengah, tidak ada lagi. Bahannya ini plastiknya plastik ABS tebal ya, kira-kira ini setengah senti tebalnya. Lalu pegangannya juga ada soft touch di pinggirnya, karet-karet seperti itu empuk kalau dipegang dan terasa nyaman. Untuk bawahnya, gearnya berbahan metal. Jaknya ini ada milimeternya, ada ukurannya, jadi terbantu ya. Nah, menurut saya yang unik lagi adalah ini alat jaknya bisa ditaruh dengan berbagai sisi. 4 sisi tidak masalah. Jadi bisa seperti ini, bisa seperti ini, dan juga seperti ini. Jadi 4 sisi semuanya terbalik-balik tidak masalah. Menurut saya ini convenient. Lalu tutupnya juga ini bahannya plastik ABS tebal sekali, dan di tengah-tengahnya saya perlihatkan bisa dibuka. Ini diberikan juga aksesoris tambahan lain. Pada saat nanti ditutup ini akan mendorong bahan-bahan yang masih belum terurai seperti itu ya. Kemudian saya bahas lagi di pinggir-pinggir di sini ada 1 2 3 4 seal karet untuk menahan kebocoran. Jadi ini cukup kedap ya, tebal sekali, kira-kira bisa 3 cm ya. Ini saya tutup kembali. Arahnya memang hanya satu ya, tidak dianjurkan untuk terbalik karena memang sudah diarahkan seperti ini. Oke, kita tutup. Pada saat ditutup ini perlu ditekan, halus rasanya, dan cabutnya jujur agak sulit karena memang ada 4 lapis karet seal. Kita akan mulai. Ada tombol pertama. Jadi di sini ada feature yang 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Nah, yang pertama adalah yang paling kiri. Jadi posisi netralnya adalah 0. Nah, kita akan mulai ke arah kiri dulu. Ini feature dia bisa membersihkan sendiri. Jadi ada gambar seperti air, ini artinya untuk mencuci atau membilas. Nah, kita praktikkan sedikit dulu ya supaya teman-teman bisa dapat seperti apa putarannya. Lalu saya tutup. Ya, ini sudah rapat ya. Bunyinya cukup besar dan jujur ini bisa 3500 RPM ya kalau tidak salah dalam 1 detik. Putarannya cukup kencang sekali. Jadi saat ini kita akan mulai membiarkan alat ini membilas.
teman-teman bisa lihat ya, prosesnya seperti ini, dia agak dihentak. Kemudian dia mulai proses mencuci. Nah, kita lihat teman-teman semua, ini berapa menit atau berapa detik proses membilas ini terjadi. Saya belum pernah menemukan mesin blender yang ada waktunya ya. Jadi kita bisa melihat berapa lama mesin ini nyala atau beroperasi. Tujuannya ini pasti untuk konsistensi, ini sangat diperlukan. Kira-kira 1 menit ini proses membilas. Jadi ada indikator waktu, second dan menit di blender ini. Selanjutnya kita akan melakukan feature yang automatic di sini, yang mana dia ada 4 feature dan ini touchscreen. Nah, saya akan coba menyalakan terlebih dahulu. Memang beberapa produk Oxynic nggak terlalu tegas ya warna lampunya ya, tapi sebisa mungkin saya perlihatkan. Ini ada tanda P, ada gambar seperti gelas dengan sedotan, waktunya, lalu ini gambar es batu dan grinder. Jadi ada 4 feature touchscreen. Sekarang kita akan coba praktekkan yang nomor 3 untuk menghancurkan es batu. Karena alat ini, blender ini diciptakan mampu untuk menghancurkan es batu. Jadi bagi teman-teman yang ingin buat es serut, bisa dilakukan. Yuk kita langsung, sekarang saya sudah ada es batu. Kita peragakan ya, praktekkan. Nah, sekarang sudah ada es batunya, kita tutup dengan rapat. Kita coba sekarang, putar lagi. Indikator waktunya 0, langsung tinggal sentuh aja teman-teman es batunya. Langsung nyala deh. Nah, ini indikator dia timingnya hitungan mundur. Sekali lagi saya tekan ya. Jadi indikatornya begitu kita tekan 20 detik untuk mode menghancurkan es batu ini. Hanya memang tidak sehalus yang kita inginkan. Kalau teman-teman semua ingin halus banget, ya harus 2 kali seperti saya lakukan ini, atau manual. Apakah sudah halus? Kita lihat saja teman-teman. Disinilah fungsinya. Kita buka. Nah, es batunya semua di pinggir-pinggir dari jaknya ini. Nah, kita coba pakai ini ya. Tongkatnya tidak sampai ke blade ya, jadi ini masih kategori aman. Jadi pada saat kita pegang seperti ini, diameter pinggiran ininya pun dia lebih besar dari lubang yang di atas. Ini saya tutup dulu, saya buka. Ketahuan ya, orang jarang masak. Bolak-balik, buka aja bingung gitu. Nah, seperti ini halusnya teman-teman semua. Ini benar-benar bisa bikin es serut loh. Halus banget sebenarnya. Tinggal tambahin sirup. Nah, karena ini bekas ais batu, masih dingin, kita coba ke jus terlebih dahulu. Sini saya ada buah pir, kiwi, ada semangka, lalu ada jeruk. Terus kita masukin aja lah semua. Biar cepet ya, jadi nontonnya nggak bosen. Teman-teman bisa lihat ya semua, ini full. Kira-kira terisi setengah dari jak. Oke, kita tutup. Ini kita ke menu auto. Jadi banyak banget menu autonya yang kita akan gunakan. Ini ya, yang gambar gelas ada sedotannya. Itu yang akan kita gunakan. Nah, sekarang kita tekan aja. Selama 1 menit, blender ini akan beroperasi. Ya, teman-teman bisa lihat. Nah, dia turun, dia akan mulai lagi. Ya, otomatis. Masih 30 detik lagi, blender ini akan beroperasi. 20 detik lagi. 5 detik lagi. 3, 2, 1, dia selesai. Ada indikatornya. Saya suka banget sama ini blender karena indikator waktu. Padahal cuma gara-gara waktu aja, tapi gimana ya, kita nggak tebak-tebakan. Dan otomatiknya ini juga sangat nyaman ya, nggak perlu tekan 1, 2, 3 tangan berposisi di mesin ini, di knob kita harus tahan, tungguin. Cukup dengan tekan, otomatis jalan. Ini kepraktisan dari blender ini yang saya rasakan. Oke, sekarang tiba waktunya
kita tes seberapa cair atau seberapa halus. Jadi tidak 2 kali ya, dalam 1 menit. Oke. Wow. Sampai ke atas-atas begini, teman-teman perlu lihat tuh ya. Kita tuang. Mantap. Ini sehat. By the way, ini bersih ya. Saya bisa minum loh. Kiwi, pir, semangka. Waduh, 6 sehat 7 serupa. Ini yang terakhir saya coba ya, minum ya. Oh iya, teman-teman perlu lihat ya tingkat kehalusannya. Nah ya tuh, wih. Nah, halus gak ya? Kalau saya shake, tuh kita shake lebih dekat. Semoga jelas teman-teman. Buat saya halus. Ketahuannya dari mana? Nanti ketahuannya dari minum. Tinggal kasih es batu enak. Nih, kasih es batu. Biar dingin teman-teman. Bodoh lah. Mau alay, nggak apa-apa. Hasil dari blending es batu, ngejus sendiri, 1 mesin. Itu kan es batunya belum cair. Mantap, enak. Kebetulan buahnya manis. Biarin teman-teman di YouTube biar pada ngiri. Pengen juga gitu. Oke, kita bilas ya sekarang ya. Kita bilas air. Nah, yang kita mau lihat dengan kondisi seperti ini, jaknya kotor, hasil dari jus buah, bahkan sampai tutup-tutupnya, apakah dengan mode bilas dapat membilas semuanya? Let's go. Saya juga nggak tahu takarannya. Anyway, manual book juga saya nggak terlalu baca dengan betul, tapi anggap saja ya kita isi seperempat dari jak. Kita langsung pakai mode fitur cuci ya. 1 menit atau 30 detik? 30 detik. 1 menit. Indikator yang nyala. Dia mode membilasnya seperti itu ya teman-teman ya. Ada hentakan, tiba-tiba dia putar kencang supaya airnya naik ke atas. Bener teman-teman ya. Kalau airnya mungkin menurut saya sedikit kurang nih. Karena dia belum bisa sampai ke tutup atasnya. Tapi sisi pinggirnya semua cukup proper untuk dibilas loh. Nice. 7 detik lagi. Nah, ini sudah cukup terbilas. Menurut saya masih ya oke lah ya, menurunkan serat-serat. Tapi ada area yang dimana dalam lubang ini tidak tersentuh. Entah karena airnya kurang banyak atau seperti apa, saya juga tidak tahu ya, kurang paham. Masih harus coba-coba lagi alat ini. Setelah ini teman-teman, kita akan praktekkan dengan feature grinder. Saya sudah ada biji kemiri dan juga ada biji kopi. Kita akan praktekkan dua-duanya, tapi saya mau coba yang biji kopi terlebih dahulu, yang agak kecil. Sebelum itu, alat ini perlu perhatikan, ini tidak ada kuncinya. Jadi selama dari tadi kita ngejus, ini bisa dengan mudah diangkat begitu saja. Dan dia tidak terlepas ya, aman. Sekarang bagaimana pada saat beroperasi, alat ini tidak sengaja kita senggol atau ambil. Ternyata dia otomatis mati teman-teman. Sekarang contoh, kita nyalakan ke posisi nomor 1. Sedang berputar. Lalu, ya teman-teman bisa lihat ya, berputar. Sudah beroperasi selama 7 detik atau 10 detik. Kita angkat tiba-tiba nih teman-teman ya. Saya angkat. Nah, langsung mati teman-teman. Nah sekarang pada saat kita pasang lagi atau kita letakkan kembali, mesinnya tidak nyala, aman. Oke, jadi ini cukup praktis ya alat ini, sangat mudah dan nyaman. Oke, kita lanjut ke biji. Saya buang airnya terlebih dahulu. Nah, kita coba kopi dulu ya teman-teman ya. Nih, kopi Ethiopia. Banyak yang bilang ke saya Ethiopia kadar bijinya memang sedikit lebih keras karakternya. Saya semuain aja lah. Seperti itu biji kopi yang ada di dalam. Nanti kita lihat seberapa halus biji kopi ini bisa hancur. Saya tutup ya. Kita ke automatic lagi. Langsung nyala yang paling kanan nih lampunya. Kita sentuh aja dan kita lihat berapa detik atau berapa menit dibutuhkan untuk menghancurkan. Mode automaticnya maksud saya ya. Wow. 30 detik teman-teman. 10 detik lagi. Aroma kopinya langsung kerasa loh waktu di grinding ini.
Nah, sudah 0. Kita tuang biji kopinya seperti apa. Kenapa saya grinder pakai alat blender ini? Untuk Ethiopia, biji Ethiopia ini karena karakternya keras dan biasanya diminum bukan dengan espresso. Kita minum biasanya dengan V60. Oke, kita tuang ya. Nah, ini karakter biji hasil grindernya seperti ini teman-teman. Dengan kondisi 30 detik blendingnya. Ya. Kalau dibilang halus gak? Ini tidak halus sekali ya, jadi memang bukan untuk espresso. Dan karena kebetulan saya mau Ethiopia ini akan saya buat cold brew, jadi saya tidak perlu sampai sehalus yang kita inginkan pada saat saya pressing di espresso mesin. Oke. Nih, saya pakai sendok teman-teman, lihat ya halusnya. Semoga bisa kelihatan. Wow. Ya, gitu ya teman-teman, udah gambaran sehalus itu. Tadi setelah kita grinder atau grinding biji kopi, sekarang kita praktekkan biji kemiri. Ya, ini sejumlah ini teman-teman supaya agak banyak ya. Ini sudah saya bilas untuk mempercepat karena kalau nggak nanti videonya kelamaan ya, proses sampai nyuci pun atau bilas-bilasnya saya videokan. Ini biji kemirinya. Saya taruh seperti ini, biji kemiri otomatis. Sayangnya teman-teman, kalau ini sudah A, kita tidak lakukan respon apapun atau artinya tidak kita sentuh, tidak kita gunakan, dia kan otomatis mati ya, seperti sleep. Hanya saya belum tahu cara menyalakannya kembali. Dari tadi saya mau nggak mau kalau ini sudah sleep, saya nolkan dulu, baru saya balikkan lagi ke otomatis. Kembali lagi ke biji yang paling kanan ya, sama dengan seperti kopi. Kita tekan. Nah. 3 detik lagi. Kalau kemiri, saya lihat ini nggak terlalu maksimal. Jadi kita perlu beberapa kali rupanya teman-teman ya. Jadi kita lakukan sekali lagi. Kita coba ya yang kedua kalinya. Yang kedua kalinya ini sudah mulai rata. Tapi targetnya saya mau ini cukup halus. Kalau bisa lebih halus seperti biji kopi. Ada beberapa biji kemiri yang masih belum kena. Kita tunggu sekali lagi. Nah, dari suaranya pun teman-teman dengar ya. Sekarang karena menu feature grindernya sudah kita lakukan, kita coba secara manual. Kita lanjutkan ke nomor 1 terlebih dahulu ya. Oh, ini udah sleep. Jadi mesti dari 0 dulu. Pokoknya kalau dari udah sleep, jadi mesin harus dari 0 lagi. Ini speed 1, saya coba lakukan grinding secara manual karena ini hanya sisa sedikit dan saya mau lebih halus. Kita lakukan sampai step ke 2 atau sampai 3 ya. Kita perhatikan dulu teman-teman apakah sudah cukup halus. Sudah lumayan halus. Kita intip dari atas teman-teman. Kira-kira cukup halus kah? Menurut saya cukup halus. Oke, kita lihat ya, kita tuang teman-teman. Nah, dari beberapa kali saya grinding biji kemiri, ini masih ada beberapa biji yang belum hancur. Lalu teman-teman, sambil saya melanjutkan atau menghaluskan biji kemiri ini, kita menggunakan feature yang P. Nah, P ini apa? Ini pulse. Yang mana pulse ini akan berfungsi pada saat kita sentuh. Pada saat kita lepas, dia akan berhenti. Pada saat kita sentuh kembali, dia akan berputar lagi. Tombol P ini adalah tombol shortcut untuk langsung lompat ke nomor 4. Kalau dari pihak Oxynic-nya menjelaskan langsung ke nomor 5. Tapi menurut saya, pada saat saya tes, saya rasakan ini tidak ke nomor 5, tapi ke nomor 4. Seperti apa? Kita peragakan sekarang. Ke P, lalu kita sentuh P-nya. Ya, kita sentuh lagi teman-teman. Nah, lalu kenapa saya bilang ini shortcut ke nomor 4, bukan ke nomor 5? Kita dengarkan sekarang ke nomor 5.
Jadi teman-teman bisa dengar suaranya, bunyinya juga ya. Kalau teman-teman mungkin lebih ke suaranya, saya juga ya. Tapi kalau dari sini kita bisa lihat benar-benar memang nomor 5 lebih kencang daripada nomor 4. Dan pulse ini ke nomor 4. Oke, sekarang waktunya kita tuang ke wadah yang sudah saya siapkan. Dan kita lihat seberapa halus setelah kesekian kalinya saya grinding. Ya. Wow, sebenarnya buat saya cukup halus ya, Evik ya. Ya ini oke banget sih sebenarnya lu buat. Ternyata saya pikir waktu kita belum tuang begini masih ada gumpal, bener. Nggak taunya cukup menarik. Ini bagus loh. Halus, malah sekarang halusan nih kayaknya nih. Bijinya udah nggak ada malah. Ini udah terlalu halus. Benar-benar sudah halus banget. Semoga teman-teman dapat gambaran. Nah, sebelum kita selesai, jadi saya mau sekali lagi bilas. Kali ini saya isi setengah jug ya. Saya mau sedikit banyak. Seperti ini teman-teman. Saya mau tes apakah benar-benar dia dapat membilas sampai sisi atas-atasnya. Let's go. Nah, ini tetap membilas. Dia akan masuk ke mode selama 1 menit bilas. Ini sekarang di 49 detik. Nggak naik ke atas, tapi dengan air sebanyak ini airnya benar-benar sampai sini loh. Airnya benar-benar sampai pinggiran. 3 detik lagi ini akan bersih. Wow, berarti teman-teman dengan 2 kali air bersih, harusnya ini dapat benar-benar membilas. Ya, sambil proses bilas kedua kalinya, jadi beberapa hal yang ingin saya sampaikan, kekurangan dan kelebihannya. Kalau ditanya kelebihannya, saya rasa banyak. Yang pertama, indikator waktu sangat membantu karena Oxynic sendiri mengklaim blender ini untuk heavy duty, bisa dipakai untuk komersil. Saya rasa masuk akal karena dia diberikan timer, yang mana teman-teman semua kalau butuh konsistensi dari apa yang mau di blender, ini alat yang tepat supaya apa yang di blender stabil. Lalu kedua, mesin otomatiknya atau fitur-fitur otomatik ini sangat membantu, baik memecahkan es batu, lalu grinder, lalu pulse, dan juga juice. Semuanya ini cukup membantu. Karena kalau tidak, konsistensi dengan cara manual hasilnya akan berbeda. Berikutnya, ada hal yang tidak terduga. Jadi tadi saya peragakan untuk jus ini, buah-buahan, kita jus. Pada saat saya minum, kita semua, saya tidak menemukan biji jeruk. Tadi kita ada jeruk ya, akhirnya biji jeruknya ternyata hancur. Ini bisa jadi referensi teman-teman bahwa dia punya kapasitas seperti itu pada saat jus. Kekurangannya yang saya rasakan pada saat mode alat ini nyala, misalnya di mode di automatic dan dia auto sleep, kira-kira mungkin 20 detik, saya juga nggak gitu hitung ya. Pada saat ini auto sleep dan dia otomatis, dan ini sudah benar-benar tidak berfungsi sama sekali. Jadi pada saat kita tekan apapun dia tidak. Bahkan pada saat di angka 1 semuanya itu tidak beroperasi. Ya, sebetulnya hal yang baik juga bila tidak sengaja tersenggol keputar ke arah yang salah, ini masih aman. Tapi kekurangannya seperti itu. Jadi pada saat sekarang nih modenya, ini sekarang tadi kita tunggu ya, auto sleep. Nah, saya tekan-tekan, tidak beroperasi. Saya putar ke angka 1 pun sampai ke angka 5, ini tidak beroperasi itu. Sama sekali ya, auto sleep. Harus kita kembalikan lagi ke angka 0, reset, baru putar lagi. Dan dia baru nyala. Lalu berikutnya, area tutup yang atas ini, apakah ini terbantu? Saya dari kemarin mencoba-coba, ini tidak terlalu terpakai. Ya, tapi it is good to have model seperti ini ya. Lalu teman-teman semua, secara harga saya jujur juga belum tahu harganya berapa pada saat video ini dibuat. Hanya buat saya, apakah alat ini layak untuk dimiliki? Dari semua yang saya coba-coba, blender ini tidak bisa untuk daging cabai-cabean. Selama saya paham ya, itu kan tempatnya agak kecil. Dia hanya dapat ini, tidak ada lagi yang lain. Ini cocok untuk jus, grinder es batu, ya segala sesuatu yang mungkin dingin-dingin begitu ya, mungkin ya. Jadi saya belum dapat ide lagi, tapi yang kita praktekkan adalah jus, biji-bijian. Ini sangat bermanfaat. Baik, bila teman-teman ada pertanyaan atau request selama alat ini masih ada dengan saya, silahkan komen di bawah atau bisa DM saya di Instagram atau di TikTok. Terima kasih telah menonton video ini. Saya Chandra Nathanael undur diri.